Selamat siang Pak, perkenalkan nama lengkap saya Yunita Vidi Anggo, NPM 24103391, kelas 2024I, mata kuliah, konsep dasar PKN SD, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menayangkan berita tentang Pancasila, globalisasi, dan era digital. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan tadi sudah kita hadirkan fakta-fakta mengenai hari lahirnya Pancasila yang juga sudah dirayakan ataupun diperingati pada hari ini. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya pemirsa, Pancasila sebagai ideologi bangsa ini wajib hukumnya menjadi identitas bagi setiap elemen bangsa. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan ideologi utamanya bagi generasi penerus bangsa. Pada momen spesial di hari lahirnya Pancasila ini, kami akan ajak Anda berdiskusi mengenai Pancasila di tengah globalisasi bersama Guru Besar Psikolog Politik Universitas Indonesia, Profesor Hamdi Muluk. Selamat pagi, Prof. Hamdi, apa kabar hari ini, Prof? Selamat pagi, abdi bangsa. Selamat pagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Amin. Gimana kabarnya, Prof, hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini yang paling penting di tengah pandemi ini, sehat fisik dan mental, begitu ya, kira-kira itu yang lebih penting. Baik, Profesor, di tengah banyaknya informasi teknologi yang sudah semakin canggih, bagaimana Profesor melihat nilai-nilai Pancasila ini yang diterapkan oleh para generasi milenial di Indonesia, karena mereka sebagai generasi penerus bangsa, apakah mereka sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa secara seutuhnya, Profesor? Ya begini, kalau kita lihat substansinya Pancasila itu sebenarnya kan itu nilai-nilai yang hidup secara Indonesia, dunia. Itu pertama misalnya nilai-nilai ketuhanan. Jadi kita memang menganut negara yang berketuhanan. Ya. Yang kedua, prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal, ya, humanisme yang universal. Ketiga, nasionalisme yang tidak sempit, ya, itu nasionalisme keindonesiaan kita, ya, dan itu sudah mengatasi nasionalisme yang bersifat kesukuan, sektarianisme, kedaerahan, ya, itu namanya etnonasionalisme. Kita nasionalisme Indonesia bersatu. Keempat, nilai-nilai demokrasi. Jadi dalam demokrasi perbedaan pendapat harus dihargai. Kita dalam mencapai kesepakatan itu bermufakat, bermusyawarah, ya, ada prosedur-prosedur supaya kita mencapai sebuah kesepakatan. Kelima, masalah nilai-nilai universal lagi, keadilan sosial yang merata buat semua. Itu kan bukankah sehari-hari itu sudah ada. Cuma yang istimewa dari kita itu kita eksplisitkan, ya, menjadi Pancasila yang kita kenal sekarang itu. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, ya. Jadi sebenarnya ya orang harus tahu itu dieksplisitkan, tapi kadang-kadang juga tidak perlu juga hafal satu dua katanya, kadang-kadang salah-salah ucap itu biasa itu. Kadang-kadang orang terlalu agak lebay juga, wah dia nggak hafal Pancasila gitu ya. Sebab begini, dalam psikologi pendidikan itu ada namanya taksonomi Bloom.
Jadi kalau orang mengerti sesuatu itu ada level-levelnya. Memang level pertama itu mengetahui atau mengenal dulu, dan dia bisa menghafal misalnya apa sila itu. Tapi setelah itu lanjut tahap berikutnya, dia paham apa maksud dari tadi sila satu, sila kedua itu ya, dari teksnya itu ya. Nah setelah dia paham, dia mungkin bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan tahap berikutnya, tahap keempat, dia bisa mengevaluasi kapan itu digunakan, kapan tidak ya. Kapan itu bisa dipakai untuk membuat kemajuan dalam hidup, untuk mencipta, berkreasi. Nah, itu tahap-tahapannya. Nah, jadi anak-anak muda sekarang, Abdi ya, generasi milenial ini, karena informasi itu sudah banyak, jadi mungkin nggak perlu juga kita mengatakan ke mereka, kalian hafalin Pancasila itu, baca bukunya, mereka udah tahu dari mana-mana kok ya. Nah, jadi tantangan kita ke depan, bagaimana menyadarkan pertama anak-anak muda itu bahwa Pancasila itu penting. Ya. Nah mungkin kita bisa mengugah dengan pertanyaan sesederhana ini. Coba kalian bayangkan kalau tidak ada Pancasila, di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia ketika Indonesia ini mau dibentuk, ada beragam macam agama, beragam suku, beragam kepentingan, wilayah yang pluralitasnya besar. Kalau tidak ada Pancasila, apa mungkin negara ini berdiri? Sama juga sekarang. Coba kalian bayangkan, kalau tidak punya Pancasila, apa nggak mengerikan kelompok-kelompok agama, kelompok kedaerahan saling bentrok satu sama lain? Yang membuat itu bertemu di satu titik, ya, adalah Pancasila. Jadi Pancasila itu titik kulminasi, dalam bahasa lainnya disebut dengan ideology of tolerance. Jadi sebenarnya dia membuat basis toleransi dari seluruh perbedaan kemajemukan yang begitu besar di bangsa ini berdasarkan agama, kedaerahan, kepentingan-kepentingan politik dan segala macam. Ketemu di satu titik. Nah ini yang mencegah kita untuk berkonflik. Ini yang mencegah kita tidak pecah belah menjadi terberai-berai menjadi macam-macam. Baik keperpecahan bangsa. Misalnya ya, kalau orang menganut etno-nasionalisme kedaerahan saya yang lebih penting. Nah itu pecah itu menjadi separatisme daerah gitu. Sama juga kalau menganggap agama saya lebih penting, nanti jadi negara agama. Nah ini harus artinya disadari oleh Pancasila anak-anak ini muda. sebagai semangat toleransi di tengah keberagaman bangsa kita ya Pak ya. Artinya harus terus digalakkan. Sederhana itu sebenarnya, betul. Baik. Paham dulu baru bisa diterapkan. Itu tadi yang saya ambil sebagai kata kuncinya. Kita paham dulu baru bisa diterapkan khususnya kepada generasi muda. Kemudian pertanyaan berikutnya, Prof, ini lantas bagaimana, seberapa urgensinya, seberapa penting untuk memasukkan Pancasila ini di sekolah-sekolah sebagai kurikulum utama? Karena kalau kita lihat pada bulan Maret yang lalu, ini sempat ada peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan yang tidak dimasukkan, tidak memasukkan Pancasila ke dalam kurikulumnya, namun kemudian direvisi. Sebenarnya urgensinya seberapa penting sih, Prof? Ya, jadi begini, saya mengatakan tadi bahwa secara kebangsaan itu sudah dieksplisitkan menjadi Pancasila sebagai dasar bangsa. Pancasila dimuat di preambul Undang-Undang Dasar kita, dan Pancasila aturan legislasi juga wajib menjadi pedoman untuk membuat pembuatan kebijakan. Artinya sebenarnya Pancasila itu berusaha untuk dieksplisitkan. Oke. Nah, apakah itu misalnya mau dieksplisitkan langsung dalam sebuah kurikulum pelajaran khusus Pancasila, ataukah dimasukkan ke dalam pelajaran yang ada, itu menurut saya sebenarnya sama aja. Ya. Ingin bangsa Indonesia ini, generasi mudanya lupa bahwa kita punya nilai-nilai dasar, 5 prinsip itu yang adalah dasar bernegara kita, identitas bernegara kita. Atas dasar itu negara ini bisa didirikan, dan tanpa itu sudah pasti kita sudah tercerai-berai gitu loh. Nah itu yang harus disadari gitu loh. Nah, baik, bahwa misalnya metode-metode pembelajarannya harus mengikuti cara-cara kekinian, nah itu memang harus. Kalau enggak dia menjadi membosankan. Kalau membosankan secara psikologis,
orang tidak berminat untuk ikut serta mendiskusikan, membahas, dan itu tidak menjadi passion dari siswa misalnya begitu. Nah, Baik, Profesor. tapi bahwa itu harus diajarkan, iya. Saya setuju itu harus diajarkan. Penting harus diajarkan kepada generasi muda. Baik, terima kasih Profesor Hamdi Muluk sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali beraktivitas, Prof. Selamat siang Pak, nama lengkap saya Yunita Vidianggo, NPM 24103391, kelas 2024I, mata kuliah konsep dasar PKNSD. Saya mahasiswa Unika Santo Paulus Ruteng, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menganalisis dari berita yang sudah ditayangkan tadi dengan judul Pancasila, Globalisasi, dan Era Digital. Berita yang mengangkat tema Pancasila, globalisasi, dan era digital membahas bagaimana ideologi bangsa Indonesia menghadapi perubahan zaman yang ditandai oleh perkembangan teknologi dan keterbukaan global. Globalisasi dan digitalisasi merupakan dua fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat modern. Keduanya membawa dampak besar terhadap cara berpikir, bersikap, dan bertindak masyarakat, khususnya generasi muda. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki peran penting sebagai pedoman nilai dalam menghadapi perubahan tersebut. Gambaran umum isi berita secara umum, berita tersebut menyoroti masuknya arus globalisasi melalui perkembangan teknologi digital yang sangat pesat. Media sosial, internet, dan berbagai platform digital telah membuka akses informasi tanpa batas. Namun, kemudahan ini tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga munculnya berbagai persoalan seperti lunturnya nilai moral, meningkatnya individualisme, serta melemahnya rasa persatuan dan nasionalisme. Berita ini menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila agar masyarakat Indonesia tidak kehilangan jati diri di tengah arus global dan digital. Pancasila dalam perspektif globalisasi. Globalisasi merupakan proses integrasi dunia yang ditandai dengan semakin terbukanya hubungan antar negara dalam berbagai bidang. Menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial dunia yang menghubungkan peristiwa di satu tempat dengan tempat lain. Dalam konteks ini, Indonesia tidak dapat menutup diri dari pengaruh global, tetapi perlu memiliki dasar nilai yang kuat. Menurut Kealean, Pancasila merupakan ideologi terbuka. Artinya, Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Oleh karena itu, Pancasila tidak bertentangan dengan globalisasi, melainkan berfungsi sebagai penyaring terhadap nilai-nilai asing yang masuk agar tetap sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Tantangan era digital terhadap nilai Pancasila. Era digital ditandai oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara masif dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Manuel Castell, masyarakat saat ini tidak dalam network security, yaitu masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung pada jaringan informasi digital. Kondisi ini membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Dalam konteks Pancasila, era digital menghadirkan tantangan serius seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perundungan di media sosial, serta konflik antar kelompok yang berpotensi mengancam persatuan bangsa jika nilai-nilai Pancasila tidak diinternalisasikan, maka kebebasan di ruang digital dapat disalahgunakan. Relevansi nilai-nilai Pancasila di era digital. Setiap sila dalam Pancasila memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi globalisasi dan era digital. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan etika dan tanggung jawab moral dalam menggunakan teknologi. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menuntun masyarakat untuk menghargai sesama dan menolak segala bentuk kekerasan verbal di ruangan digital. Nilai persatuan Indonesia menjadi landasan penting untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah perbedaan pendapat dan pandangan di media sosial. Menurut ahli Yudi Latif, Pancasila harus dipahami sebagai etika
publik yang hidup dalam praktik sosial, bukan sekedar simbol atau slogan. Artinya nilai Pancasila harus tercermin dalam sikap masyarakat saat berinteraksi di dunia digital. Dampak positif globalisasi dan era digital juga membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Akses terhadap ilmu pengetahuan menjadi lebih luas, komunikasi menjadi lebih cepat, serta peluang inovasi dan kreativitas semakin terbuka. Generasi muda dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke tingkat global dan mengembangkan potensi diri. Namun, semua dampak positif tersebut hanya dapat dirasakan secara optimal apabila masyarakat tetap berpegang pada nilai keadilan sosial dan persatuan sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Dampak negatif jika tidak berlandaskan Pancasila. Tanpa landasan nilai Pancasila, globalisasi dan digitalisasi dapat menimbulkan berbagai masalah seperti lunturnya nasionalisme, meningkatnya konsumerisme, serta krisis moral di kalangan generasi muda. Menurut Noto Nagoro, Pancasila merupakan satu kesatuan sistem nilai. Jika satu sila diabaikan, maka sila lainnya juga akan melemah. Oleh karena itu, pengabaian nilai Pancasila dalam era digital dapat berdampak serius terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran mahasiswa dalam menghadapi tantangan ini, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan era digital. Mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, penyaringan informasi, serta menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, mahasiswa juga berperan dalam menginternalisasikan nilai Pancasila melalui sikap toleransi, adil, dan menjunjung tinggi persatuan dalam kehidupan akademik maupun di ruangan digital. Pancasila sebagai ideologi di tengah globalisasi. Menurut Kealem, Pancasila merupakan ideologi terbuka. Artinya, Pancasila bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak menolak globalisasi, melainkan menjadi pedoman dalam menyikapi pengaruh global agar tetap sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sementara itu, Anthony Giddens menjelaskan bahwa globalisasi adalah proses intensitas hubungan sosial dunia yang menghubungkan peristiwa lokal dengan peristiwa global. Dalam konteks Indonesia, harus globalisasi membawa masukan nilai budaya dan gaya hidup asing yang tidak semuanya sejalan dengan nilai Pancasila. Oleh sebab itu, Pancasila berfungsi sebagai filter nilai agar masyarakat Indonesia tidak kehilangan identitas nasional. Tantangan era digital menurut para ahli. Perkembangan teknologi digital telah melahirkan perubahan besar dalam kehidupan sosial. Menurut Manuel Castell menyebut kondisi ini sebagai nevrok society, yaitu masyarakat yang kehidupan sangat dipengaruhi oleh jaringan informasi digital, media sosial, dan internet menjadi ruang publik baru yang membentuk opini, sikap, dan perilaku masyarakat. Namun menurut Yudi Latif, perkembangan teknologi tanpa fondasi nilai dapat menyebabkan krisis moral dan etika publik. Ia menegaskan bahwa Pancasila harus dihidupkan sebagai etika publik. Artinya nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam perilaku nyata masyarakat, termasuk dalam menggunakan media digital. Menurut Klein, Pancasila merupakan ideologi terbuka, artinya Pancasila bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak menolak globalisasi, melainkan menjadi pedoman dalam menyikapi pengaruh global agar tetap sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sementara itu, Anthony Giddens menjelaskan bahwa globalisasi adalah proses intensifikasi hubungan sosial dunia yang menghubungkan peristiwa lokal dengan peristiwa global. Dalam konteks Indonesia, arus globalisasi membawa masuk nilai budaya dan gaya hidup asing yang tidak semuanya sejalan dengan nilai Pancasila. Oleh sebab itu, Pancasila berfungsi sebagai filter nilai agar masyarakat hidup tidak kehilangan identitas nasional. Berdasarkan analisis terhadap berita mengenai Pancasila, globalisasi, dan era digital, dapat disimpulkan bahwa globalisasi dan perkembangan teknologi digital merupakan
keniscayaan yang tidak dapat dihindari, namun Pancasila tetap relevan dan memiliki peran penting sebagai pedoman nilai dan filter budaya dalam menghadapi perubahan zaman. Penguatan nilai-nilai Pancasila terutama di kalangan generasi muda dan mahasiswa menjadi kunci utama dalam menjaga jati diri bangsa Indonesia tengah arus globalisasi dan era digital. Terima kasih.